Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para pinisepuh, jamaah majlis ta'lim Musholla Al-Azhar, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan moga-moga selalu diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan istiqomah, tunduk, patuh, takwa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori beserta keluarga, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, berkah semuanya. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pengatur waktu, penata acara, Bapak RT Indra, juga yang saya hormati Bapak Daeng, juga mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan jodoh yang solehah. Mas Gam Nurdin yang saya hormati, Bapak Mugiono ya, yang juga yang saya hormati Pak Slamet, orang tua kita, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Sebelahnya siapa? Sebelahnya Pak Tamim, Pak Arkan, Ustaz Rahmat, Pak Panji, Bang Ali, piye kabar itu? Mas Joko, sehat. Pak Sauri, Ustaz Fahri, orang tua kita sehat ya. Pak Salim, Mas Denny, Mi, sehat semuanya. Seluruhnya yang hadir mudah-mudahan termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga.
Sejenak kita bacakan surah Al-Fatihah untuk almarhumah mertua dari Bapak Ki Haji Abdul Muhdi. Lupa namanya siapa? Sinten? Haji Marhani binti Haji Gondogo Parallahu dunubaha wa nawwara quburha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus salis al aqwalu wa hiya kasiratun jiddan la tanhasiru. Wal qismu salisu, dan adapun bagian yang ketiga. Qismu itu bagian. As-salisu yang ketiga. Jadi hari Selasa itu hari yang ketiga. Al-aqwalu, jangan semuanya di sini. Luar biasa, Masya Allah. Taruh aja dulu di bawah ya. Ntar waktu istirahat kita makan ya. Al-aqwalu itu murtad ucapan. Wahia, dan adapun itu murtad ucapan, murtad yang disebabkan dengan ucapan gitu maksudnya. Kasirotun, kasiroh itu banyak, jiddan sekali. Kasirotun jiddan, banyak sekali. Kalau kata orang Tasik, cuyah. Apa daeng? Cuyah. Cuyah itu banyak sekali. La tanhasiru, tidak bisa teringkas. Minha, dan dari sebahagian itu murtad ucapan. Ayyakula, seperti ucapan li muslimin, kepada orang muslim. Ngomong kepada orang muslim, saudara kita sama muslim, orang muslim. Ngomongnya bagaimana? Pertama, ya kafir. Hei kafir. Padahal orang Islam. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, au yahudi, au ya yahudi, ataupun hei Yahudi, au ya Nasrani, hei Nasrani, au ya adimadin, yang tidak punya agama, ateis. Muridan, dengan bermaksud bidzalika, dengan itu ucapan, annalladzi alaihi al-mukhatabu, sesungguhnya orang-orang yang atasnya al-mukhatabu, yang diajak bicara audiensnya itu, minad-dini, daripada agama, kufrun, itu kufur, au yahudiyatun, ataupun Yahudi, au nasroniyatun, ataupun Nasrani, au laisa bidini, ataupun orang yang tidak beragama. Titik. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Sulamut Taufik ini dijelaskan faktor-faktor yang bisa membatalkan daripada keislaman itu adalah murtad. Mengeluarkan kita daripada keislaman itu namanya murtad. Jadi kalau orang murtad, kemurtadannya terbawa sampai mati, maka posisinya dia sebagai mati orang kafir. Seluruh amal-amalan, amal ibadahnya itu hancur berantakan.
kecuali kalau kemurtadannya tidak terbawa mati, artinya buru-buru dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak gugur. Jadi kalau gugur itu kalau kemurtadannya terbawa mati dalam keadaan beda, mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Maka di dalam agama dipesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali benar-benar mati sebagai muslim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Bahkan kata Imam Ali karramallahu wajhah, afdhalun ni'am al-mautu ala dinil Islam, sehebat-hebatnya, seutama-utamanya kenikmatan dari semua kenikmatan, al-mautu ala dinil Islam, mati di atas agama Islam. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang amat sangat luar biasa itu bukan terletak pada harta, karena sifatnya harta temporer. Hari ini kaya, besok belum tentu kaya. Betul. Tinggi jabatan belum tentu. Hari ini dihormati, kita punya pegang jabatan, tapi ketika kita kembali kepada Allah sudah menjadi tulang belulang. Mungkin masih diingat 1 hari, 2 hari, 7 malam masih diingat, tapi 10 tahun kemudian sudah cerita itu sudah. Tapi nikmat yang paling utama kata Imam Ali, al-mautu ala dinil Islam, mati di atas agama. Gatel teh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, biar bebas kita ekspresinya, biar nggak begini gara-gara kegatelan. Apaan? Gatel apaan dulu telinga ini. Nah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, murtad itu ada 3. Pertama, ada murtad keyakinan, kemarin sudah dijelaskan, ragu dengan adanya Sang Pencipta, ragu kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keraguan-raguan itu menghantarkan keyakinannya jadi harusnya bahwa adanya alam semesta itu wujud, menjadi dalil kepada adanya Allah, menjadi dalil akan wujudnya Allah. Seperti halnya ini air ada, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Betul. Adanya ada karena ada yang mengadakan. Adanya alam semesta itu dalil akan adanya yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu. Maka jangan ragu, jangan. Yang kedua, ada murtad perbuatan, seperti sengaja menyembah berhala, gitu ya, dengan baju kebesaran, ikut upacara mereka, semuanya murtad itu. Kalau nonton jualan cendol di situ, murtad enggak? Ya enggak, karena tidak niat mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kalau niat mereka mengikuti kegiatan-kegiatan upacara kebaktian mereka, murtad. Kalau masuk ke gereja cuma ngambil handphone yang ketinggalan, murtad apa enggak? Yang enggak. Jadi harus dibedakan. Jadi satpam di situ siang malam jagain apa? Gereja. Murtad apa enggak? Yang dimaksud murtad di situ adalah ikut kebaktian dengan mereka dengan niat ikut-ikutan tentang masalah keimanan dengan mereka. Itu murtad. Ya. Jadi
makna toleransi di situ bukan berarti hari ini ke masjid, besok ikut kemana, ke gereja, PA itu murtad. Yang dimaksud toleransi di dalam beragama itu artinya saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu. Mereka datang ke masjid, monggo. Mereka berangkat ke gereja, monggo. Tidak boleh saling ganggu mengganggu, tapi harus saling bantu membantu. Tempat parkirnya umpamanya ada gereja, tempat parkirnya pakai lahan masjid, boleh apa enggak? Boleh. Namanya toleransi. Saling hormat menghormat. Kita ini diikat dengan satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda apa namanya? Warna kulit, tapi kita diikat dengan satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan ini kita harus pertahankan. Jelas ya? Jangan boleh saling apa namanya? Saling saling cakar, saling ceker satu dengan yang lain. Tidak, harus saling apa namanya? Menghormati, jangan saling mengganggu satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Lakum dinukum. Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, dan kami akan melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaan agama kami. Ada kan? Ukuran bermasyarakat, ukuran bersosialisasi. Kalau beda agama, umpamanya kena musibah, datang apa enggak? Tajih apa enggak? Tajih, apalagi RT. Warganya walaupun beda agama datang RT. Paham ya? Cuma kalau yang sifatnya bersinggungan dengan agama, doa-doa kan beda itu mah. Cukup kita datang memberikan apa namanya? Ya kalau ada santunan ya berikan santunan. Kalau ada apa namanya? Hiburan-hiburan apa menghibur-hibur, memberikan sugesti kan jadi masalah. Itu namanya toleransi. Harus dibedakan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga ada murtad. Murtadnya ucapan. Nih, murtad ucapan. Sampai di sini dikatakan wahiyya kasiratun jiddan. Murtad yang disebabkan oleh ucapan itu banyak sekali. Karena peribahasa Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat dan tidak selamatnya manusia itu tergantung bagaimana bisa dan tidak bisa menjaga lisannya. Betul. Maka pepatah Arab mengatakan wa qad yurjali jari syaifi burun wala burun lima jarohal lisan. Kalau pedang melukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau sakit dengan pedang mungkin bicaranya aduh sakit. Tapi kalau sakit dengan ucapan ngomongnya aduh sakit, agak panjangan. Betul apa benar? Kalau luka dengan pedang 1 hari 2 hari bakal kering. Tapi kalau luka dengan ucapan mungkin sepanjang hidup akan terngiang-ngiang selamanya. Betul. Makanya agama mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Jaga tutur kata. Apalagi sampai kata-kata itu menghantarkan dirinya menjadi murtad. Ini yang berkembang sekarang, zaman yang dimuliakan Allah pada muslim dengan muslim. Cuma beda kuruniyah, cuma beda pemahaman keyakinan. Betul apa betul? Berani mengkafirkan orang karena tidak sesuai dengan ajaran mereka, tidak sesuai dengan arahan-arahan mereka. Berani mengkafirkan. Awas hati-hati. Jadi justru orang yang mengkafirkan kepada orang muslim, justru dialah yang jadi murtad. Contoh, ayyaqula li muslimin ya kafir. Ngomong kepada saudara kita yang muslim. Maaf, contoh ya kafir, kafir.
yang mengatakan ya kafir, au ya Yahudi, ataupun mengatakan Yahudi, ya Nasrani, ya Adi-mati, ateis. Muridan bidzalika, para jamaah yang dimuliakan Allah, muridan itu dimaksudkan bidzalika dengan itu semua, annalladzi alahil makhatabu minad-din, itu kaitannya dengan agama, maka kufrun itu hukumnya kufur, hukumnya murtad. Naudzubillah. Awas, hati-hati. Jadi jangan disangka tidak murtad. Buru-buru kalau memang sudah kadung kata-kata itu keluar, lepas, buru-buru kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di dalam sholat diulang-ulang 9 kali kita bersyahadat. Untuk apa maksudnya? Untuk menjaga, mengkanter takut sebelum sholat kita murtad. Itu maksudnya. Jadi kalau orang habis sholat, mana mungkin ada orang murtad, sebab di dalam sholat ada apa? Ada syahadat. Maka kalau orang yang rajin sholat, mana mungkin murtad? Karena di dalam sholat ada apa? Ada syahadat. Nggak bisa orang rajin sholat murtad, bagaimana? Karena di dalam sholat ada syahadat yang merupakan pintu gerbang keislaman seseorang dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi jangan karena beda pandangan, beda pemahaman, beda furu'iyah, lalu kita mengatakan kafir, bid'ah, neraka. Emang neraka punya situ? Merasa diri paling benar, merasa diri paling Quran, merasa diri paling sunnah. Jangan. Kalau hanya perbedaan furu'iyah, jangankan kita, sahabat pun pernah berbeda. Pernah dulu disampaikan, pernah kan? Cerita yang waktu itu kan, seorang istri dikatain sama suami namanya li'an, dilaknat itu disumpah, sumpahnya li'an, bahasa sumpah li'an. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau terjadi suami kepada istrinya ngomong begini, bu, kalau ada suami ibu ngomongnya begini, ma, demi cintaku kepadamu, walaupun harga BBM naik, insya Allah uang belanja mah nggak akan pernah naik. Tenang. Walaupun harga BBM naik, insya Allah uang belanja mah nggak bakalan. Bukan itu contohnya. Kata suaminya ngomongnya begini, sayang. Pertama saya, aku sumpah kepadamu tidak akan menggaulimu. Wallahi la ujamin. Demi Allah, aku bersumpah tidak akan menggaulimu. Bersumpah. Itu namanya sumpah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana tuh kalau orang sudah kadung begitu, bersumpah begitu? Makanya jangan suka ngobrol omongan, sumpah serapah sama istri. Jangan. Marah saja, apalagi sampai ngomong tolak cerai. Jangan. Gua ceraiin. Udah jengkel sama lu. Udah jelek, hitam, pendek, hidup kan. Ada nggak laki yang ngomong kayak begitu? Banyak. Seandainya. Ya Allah. Apa tahu? Gue cerai. Nah itu jadi cerai. Awas ya, jadi cerai itu. Jatuh, tolak, sah. Enggak diucapin di SMS, di WA.
istriku. Ya, itu namanya tolaknya tolak syar'i, jelas. Ya, tidak ada dinding penghalang, jelas. Itu namanya tolak syar'i. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini sedikit hukum dalam tataran rumah tangga. Pak, bagaimana kalau seorang suami mengatakan sumpah serapah seperti itu kepada istrinya, tidak akan menggauli istrinya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, itu patarabbasu arba'ata ashhur. Maka kesempatannya dia untuk melaknati istrinya itu 4 bulan. Berapa? 4 bulan. 4 bulan bagaimana? Yaitu batas waktunya 4 bulan. 4 bulan itu maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mau dicerai ya diceraikan, kalau mau kembali ya kembali. Kembalinya bagaimana? Kembalinya dengan kifarat. Dengan apa? Kifarat. Kifaratnya bagaimana? Memberi makan kepada 10 fakir miskin. Memberi makan ataupun pakaian kepada 10 fakir miskin. Tuh kifaratnya. Atau puasa selama 3 hari. Untuk kembali sah menjadi istrinya. Nggak boleh dipergauli istrinya sebelum dibayar kafaratnya. Jadi niat saya bayar kafarat dengan memberikan makan ataukah pakaian kepada 10 fakir miskin. Maka setelah dia bayar kafaratnya, kembali menjadi suami istri, boleh dipergauli. Nah, itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Atau kalau memang sudah tidak suka, jangan digantung begitu. Jangan digantung begitu. Harus ada ketegasan, mau dicerai ataukah mau dilanjutkan. Jangan digantung. Jika ku bertemu kau lagi. Nah, itu seperti itu. Digantung istri. Jadi 4 bulan tuh batasannya berapa? 4 bulan. Kenapa 4 bulan di dalam agama? Sebab ketahanan, kekuatan, hasrat biologi seseorang itu paling lama buat berapa bulan? 4 bulan. Laki perempuan sama 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan kan puyeng tuh. Kuring-kuring. Hah? Tombean. 4 bulan. Maka Umar bin Khattab ketika perang, jamaah yang dimuliakan Allah, benar nih. Umar bin Khattab ketika perang itu pasukan-pasukan diganti, digilir itu selama berapa? 4 bulan ganti. Karena kalau sudah tidak tersalurkan hasrat biologisnya, awang-awang. Tahu nggak awang-awang? Iya, gitu maksudnya. Gak konsentrasi, gak paham. Jadi imam sholat salah mulu, inna a'tainaka kautsar, jadi innalillahi wa inna ilaihi. Gara-gara pikirannya kacau. Paham ya? Jadi kalau ada seorang istri melaknati istrinya, waktunya sampai berapa? 4 bulan itu. Waktunya sampai 4. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang termasuk murtad ucapan itu seperti wakasuhriyati bismi min asma'ihi ta'ala. Kita melakukan guyonan-guyonan dengan nama daripada nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu dipakai guyonan, dipakai istihza. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalaupun toh ada orang yang ceramah, guyonannya
daripada Al-Qur'anul Karim, itu saya rasa jadi apa? Jadi murtad. Karena istihza, istihana, menghinakan daripada Al-Qur'an. Jangan. Kalau mau goyonan ya goyonan yang lain, jangan bawa-bawa daripada apa? Al-Qur'an. Banyak kan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipeleset-pelesetkan, ayat-ayat Al-Qur'an yang jadi guyonan-guyonan, yang penting orang lain bisa tertawa. Gak boleh. Itu menghinakan daripada ismun min asma'ihi ta'ala, daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Awadihi, ataupun janjinya Allah, awaidihi, ataupun ancamannya Allah, mimman daripada perkara la yahfa, tidak samar lagi jelas alai kepadanya, nisbatu dzalika, hubungannya itu ilahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti ngomong begini, bukan hanya sekedar dosa tapi murtad. Kalau dosa maaf tidak sampai jadi murtad, tapi kalau murtad ya dosa ya. Wa ka'ayyakula, seperti dia ngomong, lau amaroni Allahu bikadza lam af'alhu, seandainya Allah perintahkan sesuatu kepadaku, lam af'alhu, oh dah gua mah ngomongnya begitu. Seandainya Allah perintahkan kepadaku, lam af'alhu, itu murtad ucap. Seperti mengatakan sholat itu wajib bagi mereka semua, buat saya mah nggak wajib. Murtad. Karena ada hubungannya dengan agama. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan agama, tolonglah jangan diguyon-guyonin, jangan dimain-mainin, jangan jadi canda-candaan. Kalau memang kaitannya dengan agama, gak boleh. Ditakutkan jadi murtad. Aulau sorot al-qiblatu fi jihatin kadzama shallaitu ilaiha. Atau ngomong begini, seandainya itu kiblat pindah ke arah yang lain, seandainya umpama kalau kiblat pindah, umpamanya jadi kiblat sekarang kemana arahnya? Ya, ke barat lah ya, ke arah barat. Nah kalau seandainya itu kiblat dipindahkan ke timur, tapi ini berdasarkan perintah Allah, tapi sekarang nggak mungkin pindah lagi ya, karena memang nabinya kan udah nggak ada. Lalu ngomong, enggak, gua mah nggak bakalan sholat kalau pindahnya di kiblatnya dipindah, enggak bakalan sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, perlu dipahami dan perlu diketahui kiblat itu mengalami perpindahan. Coba ada yang tahu pertama kali kiblat itu menghadap kemana? Mana PT? Palestina. Palestina itu kalau Mekah dengan Palestina itu timur barat ya? Ya timur barat lah. Ya. Ini kira-kira yang pertama kali sholat yang dilakukan oleh Rasulullah menghadap kemana? Ke timur kemana? Masjid Al-Aqsa. Betul. Jadi pertama kali Nabi kan turun Isra Mi'raj di waktu subuh. Nah, sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan imamnya malaikat Jibril yaitu sholat apa? Sholat subuh. Nah itu menghadap kemana para jamaah yang dimuliakan Allah? Menghadap pertama kalinya itu kemana? Ke arah Masjidil Aqsa. Jadi begini sholatnya, ngadep ke sana, betul, ke timur.
bulan 16 bulan 1,5 tahun ya, kira-kira 1,5 tahun. Jadi sahabat-sahabat yang lain itu madhabnya ke arah Masjidil Aqsa. Sementara Ka'bah Baitullah itu ada di mana? Di belakang. Bahasanya tidak sopan, dipantang. Jadi Ka'bah dipantang. Enak gak kira-kira? Umpamanya kita ngadep sama bini kita sementara mertua di belakang. Enak gak? Ya enak-enakin aja lah, ya namanya mertua. Orang gak perlu mertuanya, yang perlu juga emang mantu kurang aja. Enggak, dari sisi kesopanan, dari sisi adab itu enggak sopan. Benar apa enggak? Orang tua di mana? Di belakang, enggak sopan. Nah, persis yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas selama 16 bulan itu, selama 17 bulan itu, Nabi sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi perasaan Nabi gimana itu? Gak enak ya? Maka turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah 144, boleh dilihat. Jam berapa dikit lagi ya? Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah. Al-Baqarah 144. Qad nara, sungguh qad nara, terkadang kami melihat, Allah katakan, taqalluba wajhika, engkau memalingkan wajah fis samai ke langit. Taqalluba wajhika fis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha, agar kami palingkan arah-arah kiblat kepada kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah-arah Masjidil Haram. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kalau tidak salah Nabi waktu sholat zuhur apa sholat asar? Sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ketika turun itu ayat, 2 rakaatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaatnya lagi Nabi berbalik arah 180 derajat menghadap ke arah Masjidil Haram. Sampai sekarang arah Masjidil Syatral Masjidil Haram. Jadi ketentuannya para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadap ke arah kiblat, tidak mesti kepada fisiknya Ka'bah Baitullah, gak usah. Tapi cukup Syatral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Tingkatannya tingkatan doni menurut keyakinan pikiran kita. Di situ kiblat Ka'bah Baitullah, kiblat, sudah. Gak usah benar apa enggak. Cukup dengan keyakinan kita, oh di sono kiblat, jadi sholat kita. Nah, itu kecuali sholat di depan Ka'bah, itu maka Ka'bahnya kelihatan. Betul apa betul? Jadi kalau umpamanya di Indonesia, di kita sekarang mau menghadap ke arah Ka'bah kan gak kelihatan Ka'bahnya. Jangan Ka'bahnya, tapi Syatral Masjidil Haram, cukup arahnya saja. Jadi tidak mesti riweuh, kecuali kalau memang punya apa namanya, kompas arah kiblat, ya tidak jadi mengapa. Tapi kalau umpama sejadah kita nggak ada kompasnya, nggak ada arah kiblatnya, sudah, yang penting orang lain sholat begitu.
sono Allahu Akbar. Enggak usah dimang, enggak usah. Beda sedikit Pak Ustaz, takut meleset. Kurang miring dikit Pak Ustaz. Sebab kalau sedikit meleset enggak kena. Bukan kayak begitu. Gitu maksudnya. Ya. Sebab ainama tuwallu wujuhakum fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun Anda berhadapan, dimanapun Anda berada, disitulah fasamma wajhullah, disitulah wajahnya Allah. Itu dalilnya. Atas bawah kanan kiri semua jihad, semua arah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Nah, titik. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Itu termasuk murtad ucapan. Cukup. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Ya, Ustaz Fahri, ya, monggo. Sambil makan ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, keluar dari pembahasan. Misalnya Ustaz, biar gampang, Om Sauri lagi jadi imam di tempat yang luas kayak gini, kebetulan bermakmum dengan Mas Joko. Om Sauri, Mas Joko jadi makmumnya, otomatis di sebelahnya Ustaz. Setelah itu datanglah orang lain pengen ikut berjamaah juga sama Om Sauri, otomatis nepuk pundak Mas Joko biar ke belakang. Yang mau saya tanyakan, ini Mas Joko gak mundur ke belakang lah, sebagai orang yang datang ini harusnya posisinya di mana Ustaz? Itu. Ya, itu ikut di sebelahnya Mas Joko apa di sebelah kirinya Om Sauri atau di belakangnya Om Sauri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Nabi Muhammad SAW pertama kali sholat kan menghadap Masjidil Aqsa. Lah, kalau di Masjidil Haram titiknya kan Ka'bah tuh Ustaz. Kalau di Masjidil Aqsa titiknya di, iya maksudnya kalau kita nih ke Masjidil Aqsa sebelah timur lah ya, timur. Lah kalau misalkan kita di Masjidil Aqsa-nya, waktu itu Kanjeng Nabi itu menghadap di Masjidil Aqsa-nya itu menghadap ke timurnya sebelah mana gitu. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan antara imam dan makmum itu adalah telapak kakinya. Pertama, jadi telapak kakinya tidak boleh sama antara imam dan makmum. Imam harus di depan, telapak kakinya si makmum di belakang. Jadi begini nih posisi. Jangan begini, apalagi ngaku imam, ngaku makmum tapi lebih di depan. Makanya ada batasan-batasannya nih. Kalau umpamanya kita sholat di sini, ini kan ini garis nih, imam di sini. Jadi kalau umpamanya kita jadi makmum, jangan melewati daripada si imam sini. Umpamanya bermakmum di depan di Pak Haji Muhyiddin, di Bang Ali, sementara imamnya di sini, nggak sah tuh sholat. Sebab melewati daripada imam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sholat berjamaah satu imam dan satu makmum, yang memang posisinya begitu, ada bagusnya. Jadi nempel antara si imam dan si makmum. Kemudian kalau memang ada lagi orang yang
bermakmum, maka orang makmum pertama mundur ke belakang. Mundur ke belakang satu langkah. Maksudnya satu jarak untuk dimana dia bisa mundur ke belakang. Maka orang yang di belakang itu sejajar dengan siapa? Makmum. Nah sekarang posisinya bagaimana kalau makmum yang pertama gak mundur ke belakang, makmum yang kedua mundur ke belakang, ini makmum yang ketiga bingung ikut mana? Ya ngikut yang tahu ilmunya, yaitu orang yang lebih belakang gitu maksudnya. Sebab kalau terlalu dekat takut nyundul sama pantat imam, itu musibahnya. Makanya mundur ke belakang. Iya kan? Iya, kalau terlalu dekat mah tuh ya. Makanya mundur ke belakang. Itu tata cara daripada berjamaah. Lalu kalau sudah penuh para jamaah yang dimuliakan Allah, maka garis yang pertama itu diambil dari tengah. Ya. Tengah, kemudian dipenuhi. Itu cara-caranya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, arah-arah Masjidil Aqsa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa, Aqsa itu artinya daerah yang sedikit tinggi. Maka yang disebut Aqsa itu artinya daerah yang tinggi. Datarannya itu tinggi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena memang Nabi turun daripada Isra dan Mi'raj itu pernah singgah di mana? Di Masjidil Aqsa, maka Nabi tahu arah-arahnya Masjidil Aqsa. Bahkan bukan hanya sekedar tahu arah-arah Masjidil Aqsa, bahkan tiang Masjidil Aqsa pun Nabi tahu. Coba hai Muhammad, kalau kamu udah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya tanya tiangnya Masjidil Aqsa ada berapa? Mungkin saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada berapa. Soalnya kalau mau ke sono ada Yunus Israel. Gak sempat masuk ke dalam. Gak sempat masuk ke dalam. Jangankan kita, orang sono juga gak boleh digajah. Tapi Nabi tahu. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, Masjidil Haram itu arah-arahnya. Maka termasuk Masjidil Aqsa itu juga arah-arahnya. Jadi kalau dari sisi peta, ya memang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu apa namanya? Ya berlawanan. Jadi kalau ke Masjidil Aqsa berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah berarti membelakangi Masjidil Aqsa. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kenapa Nabi Muhammad SAW menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Masjidil Haram. Ini untuk membuktikan bahwa semua arah itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu seperti itu. Ya, jadi bukan maksud arahnya saja, tapi yang penting kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kamu sembilan ya. Bola udah main belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyaannya menyangkut masalah murtad. Kalau kita memiliki pajangan, entah itu mainan, entah itu pajangan berupa hias-hiasan yang merupakan bentuk orang patung dan sebagainya, apa itu katakan murtad? Atau ya itu istilahnya pajangan boneka yang bentuk patung gitu loh. Itu gambar-gambar gitu loh. Kita nyimpan dia, maksudnya kita pajang lah gitu loh. Hukumnya gitu loh. Apa itu memang kita murtad atau bagaimana? Terus yang kedua,
Jamaah orang yang beda, yang makin baca alhamdulillah aja tanpa bismillah, mungkin disihir kali ya. Tapi itu ada orang yang ngulang lagi sholatnya, itu bagaimana hukumnya? Kita sholat jamaah, imamnya itu nggak pakai bismillah, mungkin bismillah aja sihir, alhamdulillah gitu. Sah apa enggak sholatnya gitu? Yang kita ini makmum ini perlu ngulang atau enggak? Iya, makmum sholat berjamaahnya sah apa enggak? Ya, artinya makmumnya ini kan tetap tetap ikutin atau kita balik ulang, artinya karena tidak pakai bismillah mungkin itu istilahnya kan gitu. Sholatnya gitu. Seperti kalau kita sholat imamnya peci hitam, makmumnya peci putih kan? Ya gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama bagaimana kalau kita punya pajangan, patung-patung, arca-arca kayak begitu ya. Sebab kata Nabi, la yadkhulul malaikata baitan alladzi kana suwaru. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada dua. Pertama ada suwarun, gambar, wa kalbun, yang kedua ada anjing. Nah, terjadi perbedaan pendapat dalam mentafsirkan suwar di sini. Yang pertama, suwar di situ adalah benda-benda yang menjadi keagungan, kebanggaan para pemuja-pemuja mereka, macam patung-patung yang memang suka disembah-sembah, patung-patung yang memang suka dipuja-puja, kemudian diletakkan di dalam rumah kita, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekadar umpamanya boneka mainan anak-anak umpamanya, sebahagian pendapat tidak, karena memang bukan tujuannya untuk disembah. Tujuannya bukan untuk disembah. Tapi kalau hanya sekadar boneka, pajangan, tapi diniat untuk disembah sebagaimana mereka semua, nggak boleh, tidak akan masuk. Sebab Allah amat sangat cemburu sekali kepada orang yang menyekutukan dan menduakan Allah. Jadi kalau gambar foto, apalagi foto wedding kita, pengantin kita berduaan umpamanya, nggak jadi apa-apa, kenal. Boleh apa enggak? Boleh. Dan yang kedua, yang dimaksud suwar di situ adalah yang berbentuk perkara-perkara yang pernah dipaham, dibentuk sama orang yang ahli pemahasnya itu, nanti pada hari kiamat suruh dihidupkan. Artinya suruh sama Allah untuk menghidupkan. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang mau cari profesi, perbuatan ataupun karya untuk bikin-bikin kayak begitu, jangan dulu. Karena memang kalau memang yang seperti itu, nanti di akhirat bakal disuruh apa? Disuruh menghidupkan. Maka yang dimaksud suar di situ ya yang ada apa? Bentuk. Ya, jadi kalau tidak berbentuk tidak mau. Jadi ada dua. Pertama sebagai pujaan, pemujaan yang disembah-sembah, dan yang kedua yang berbentuk. Itu malaikat nggak bakalan masuk. Malaikat rahmat maksudnya. Kalau malaikat Israel mah ya masuk. Bakalan takut waktunya meninggal. Berarti itu bukan masuk mutlak ya? Ya enggak bukan. Enggak. Itu mah hiasan. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah yang punya anjing. Anjing di situ maksudnya bukan anjing berburu. Dulu kan anjing itu fungsinya untuk berburu. Kalau sekarang fungsinya apa? Ya, makanya kalau bisa nggak usah. Karena pertama dari status hukum kan najis, ya kan? Status hukumnya adalah status hukumnya najis. Kemudian orang Muslim yang memiliki
agama. Kenapa? Orang muslim yang memelihara anjing di rumah, maka kebaikannya itu setiap hari dikurangi 1 kirot, 1 kirot, 1 kirot, 1 kirot. 1 kirot itu segede apa? Sebesar gunung Uhud. Jadi kebaikannya itu dikurangi terus. Ibarat kata kita punya simpanan di bank, tahu-tahu dilihat, dicek, kurang. Kesel apa enggak? Kesel. Tahu-tahu minus. Nah, itu amalan-amalan kita itu. Karena apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, karena termasuk bintang yang dianggapnya itu semua. Ya, tapi dalam kisah Ashabul Kahfi jangan salah. Binatang yang masuk ke dalam surga itu ada. Anjing masuk ke dalam surga. Karena apa? Anjing mengikuti ulama. Anjing mengikuti ulama. Siapa ulamanya? Ashabul Kahfi. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wataros samsaida talat tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum data siman wa hum fi fajwatin min dalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa tasawhum ayqada wa hum rukud. Itu anjing Ashabul Kahfi, saking setianya kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu menurut kaul ada 3 keempatnya anjing. Ada yang mengatakan 5 ke-6-nya anjing, ada yang mengatakan 7 ke-8-nya anjing. Jadi itu kabar yang memang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Hitungannya yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitungan 7 Ashabul Kahfi itu belum final, karena masih banyak pendapat. Yang jelas yang tahu hitungannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, saking setianya itu anjing wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Itu begini. Maka anjing itu rata-rata kalau nungguin majikannya di depan pintu begini. Maka kalau orang suka begini lalu makruh tuh, posisi seperti itu makruh. Ya dan ya, yang umpamanya kalau begini itu makruh. Karena memang itu perbuatan kebiasaan daripada. Tapi jangan salah para jamaah yang dimuliakan Allah, satu-satunya anjing yang dijamin masuk surga nanti yang tidak akan kembali menjadi tanah yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Bayangkan seekor anjing saja mengikuti ulama, mengikuti Ashabul Kahfi masuk surga, apalagi manusia mengikuti ulama, mengikuti kebenaran, sudah pasti bakal dijamin masuk ke dalam. Siapa sih kira-kira? Udah gede mocak nih. Woi. Sini sama Pak Ustaz. Awas jatuh. Gitu ya. Apa? Oh, para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kalau kita bermakmum kepada imamnya beda mazhab lah. Seperti mazhabnya imamnya mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki membaca bismillah itu bukan wajib, sunnah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah membaca bismillah itu tidak wajib. Jadi rata-rata baca Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung alhamdulillah, tidak pakai bismillah. Sementara kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana para jamaah yang dimuliakan Allah dari sisi salat sah, dari sisi salat sah, dari sisi berjamaah, para jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu syaratnya salat biar berjamaahnya sah, maka kita tidak boleh membedakan mazhab yang lain.
kita harus ada sifat husnudon, prasangka baik. Walaupun didengar imamnya nggak baca bismillah, kita husnudon di dalam hati, mungkin dia baca bismillahnya pelan gitu ya. Tapi kalau suudzon, berprasangka negatif, itu batal berjamaahnya. Maksudnya sholatnya masih, dianggapnya sholatnya masih. Kalau memang dianggapnya si imam tidak membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim, maka solusinya kalau kita berjamaah seperti kepada orang tersebut, maka anggaplah mungkin baca bismillahnya pelan gitu solusi. Tapi yang mundur dan belum lagi salah. Kenapa? Yang punya visi bahwa dia itu mau ulang lagi salah. Diulang lagi sholat sendiri. Salah kan? Diulang lagi. Iya. Membatalkan berjamaahnya. Itu namanya muparokoh. Muparokoh itu artinya berpisah daripada imam. Kalau mau muparokoh, dalam satu sisi menghargai dia, takut tersinggung kalau nggak sholat berjamaah. Tapi di satu sisi umpamanya pahamnya beda, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, maka pakai cara. Jadi kita tetap baca sendiri, bacaan-bacaan sendiri, tapi giliran gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud, ngikutin kayak imam. Padahal hakikatnya kita sholat sendiri. Nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat lagi sholatnya ada. Tapi yang jelas untuk kita tetap kita lakukan seperti itu. Tapi kalau niatnya mubarokoh, berarti pahalanya tidak lagi mendapatkan pahala berjamaah, pahala sholat sendiri. Cuma gayanya kayak sholat berjamaah, tapi hakikatnya sholatnya sholat sendiri. Jadi orang yang mundur apa yang ulang lagi itu dosa. Mundur. Tadinya dia tetap ulang lagi. Ya nggak apa-apa sholat 2 kali, namanya sholatnya ada. Tapi imam yang di depan jangan tersinggung. Siapa tahu umpamanya mundur ke belakang, umpamanya kata imam menganggap sholat sama gua nggak sah. Nah itu berarti imamnya negatif, punya prasangkaan tidak baik. Biarin aja, mau sholat urusan dia. Siapa tahu kok jadi husnudonnya imam kodok barangkali. Iya, imamnya baperan. Itu makanya kalau jadi imam nggak usah baperan. Lu silakan mau ngikut gua, mau kagak, silakan. Nanti nggak apa-apa ya, Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang nggak sah itu kalau imamnya peci hitam, nggak sah itu. Nanya. Imamnya Assalamualaikum. peci hitam, bukan orangnya pakai imamnya peci hitam yang nggak sah. Saya nanya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin yang punya Pak Ali aja nih. Memang kalau di dalam berjamaah, mungkin di setiap musola itu ngalamin hal-hal yang seperti ini mungkin umum ya gitu. Cuman saya mau tanya aja, mungkin sebagian udah ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Saya mau tanya nih, syarat-syarat menjadi seorang imam itu apa? Terus kedua, apabila ada seorang imam yang merasa sebenarnya dia tuh nggak mampu, tapi dia maju gitu loh, itu gimana hukum? Dan begitu pula sebaliknya, ada yang mampu tapi tidak mau maju, membiarkan yang nggak mampu, itu seperti apa? Dan terus lagi kalau misalnya kita sholat berjamaah, ternyata kita pas mendatang itu tahu kalau memang ya tadi seperti Pak Ali bilang, udah pas sholat kita ngeliat imamnya udah nggak mampu tapi maksa gitu. Akhirnya kita apakah tetap kita berniat sholat munfarid atau kita meneruskan dan nanti setelah selesai kita sholat lagi mengulang sholat, atau kita pergi keluar gitu meninggalkan sholat jamaah, itu gimana Pak Ustadz? Itu aja dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau syarat untuk jadi makmum mungkin tidak ada syaratnya, siapapun boleh jadi makmum. Tapi kalau untuk jadi imam ada beberapa kriteria yang memang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
itulah syarat utama daripada imam. Jadi kalau ada dua orang yang paham dari sisi baca Qur'annya, yang satu lebih bagus makhorijul hurufnya, maka dia yang lebih berhak jadi imam. Nah, kemudian kalau sama-sama makhorijul hurufnya bagus, ilmu tajwidnya bagus, sama Pak Ustaz. Nah, yang kedua dari sisi umur, tuaan mana? Maka yang tua yang jadi imam, muda mundur. Iya. Nah, sekarang dari sisi umur sama. Nah, sekarang yang ketiga dari sisi hijrahnya, tinggal di situnya lebih dahulu siapa, maka dia yang berhak menjadi imam. Maka ketika kita datang ke satu tempat, masjid, musola, walaupun kita bisa baca Quran, jangan main selonong-selonong aja jadi imam, gak boleh. Tapi biarkan imam yang setempat yang jadi imam itu begitu, ya. Kemudian apalagi tadi? Ya ada yang merasa sebenarnya dia nggak mampu, cuma karena situasi kondisi akhirnya jadi imam gitu loh. Dan sebaliknya juga ternyata dia yang mampu, tapi dia membiarkan orang yang nggak mampu maju gitu loh Pak. Ini. Jadi di dalam masalah ini usahakan orang yang paling paham, yang paling pandai, yang paling punya ilmu, usahakan memang perlu jadi imam. Jangan pemalu. Nanti kalau umpamanya diimami sama orang yang maaf dari sisi makhorijul hurufnya belum benar, maka ditakutkan orang yang pandai itu jadi dosa karena membiarkan. Jadi kalau memang ada yang paling bisa, ya silakan. Maka walaupun kita orang tua umpamanya, tapi merasa diri kita dari sisi keilmuannya belum mumpuni, legowo lah, biarin anak muda yang bagus bacanya jadi imam gitu. Jangan punya kemauan doang, giliran bacaannya maaf. Sebab dalam sistem bacaan itu ada yang namanya fotonya foto kopi, ada yang fotonya foto jali. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, nih terutama di dalam membaca surat Al-Fatihah, yang khotok jali, kesalahan besar itu bisa batal sholat kalau umpamanya dibaca seperti iyaka dibaca iyaki, batal tuh sholat jelas. An'amta dibaca an'amtu ataukah an'amti, batal tuh sholat. Sebab itu kaitannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyaka hanya kepada engkau. Kita ganti dengan iyaki, perempuan kan iyakima, domirnya itu batal. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang disebut dengan fotonya fotokopi, seperti ya maaf belum begitu benar lah, tapi sudah hampir mendekati, nggak jadi masalah. Alhamdulillah umpamanya nggak alhamdulillah, tapi ini mah alhamdulillahirabbil alamin sama alamin umpamanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit yang kayak begitu nggak jadi masalah ya. Tapi yang jangan sampai fotonya kesalahannya jelas fatal itu ya, daripada nggak ada yang ngimamin sama sekali, masa beduk suruh jadi imam gara-gara nggak ada. Jadi makanya kalau memang kita suka jadi imam ataupun ya bukan suka jadi imam, ya usahakanlah untuk belajar daripada Al-Quran gitu, biar benar baca ya. Yang terakhir itu kalau kita tadi sholat, kita tahu imamnya udah tahu nih, misalkan bacaannya nggak bisa gitu, apakah kita terus ikut berjamaah dan apa yang harus kita pilih nih terus berjamaah? Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya katakan kalau memang ya kesalahannya kesalahan kecil
Jadi dari sisi penting mah Fatihahnya. Dari sisi bacaan yang penting rukun sholat itu adalah bacaan Fatihahnya. Menurut pemahaman kita kayaknya akur lah, agak bener-bener dikit gitu, banyak benar terus. Tapi kalau memang sudah bacanya yang tadi tuh batal gitu. Ya. Tapi kalau umpamanya masalah surat, yang umpamanya kadang-kadang surat kan maaf, bukan berarti ini kan sunnah, sedikit kepanjangan, kadang-kadang terlalu pendek, umpamanya gitu. Tapi kalau sisi bacaan surat Al-Fatihahnya dianggap benar menurut ilmunya, kita ikuti, jadi masalah. Tapi kalau sudah fatal, nggak usah berjamaah. Jadi melanjutkan pertanyaan tadi, itu hadis atau apa saya nggak hafal. Jadi keutamaan sholat berjamaah apabila si imamnya nggak baik atau nggak bagus, tapi si makmumnya ada yang bagus gitu, ada yang baik dalam satu jamaah itu, maka sholat itu diterima baik semua. Atau misalnya kebalikannya, si makmumnya itu memang kurang bagus tapi imamnya bagus, semua terbawa baiknya gitu. Atau salah satu dari yang jamaah itu baik, yang lain jelek, tetap baik. Atau kalau memang semuanya itu jelek semua, tapi karena dalam satu jamaah, sholat berjamaah, maka Allah terima. Apakah salah satu misalnya tadi gitu ya, karena darurat ketidakmampuan dia untuk menjadi imam, karena tidak ada yang lain maka dia akan maju. Apakah itu dalam salah satu seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya sampaikan ya, al-imamu domin. Imam itu fungsinya adalah bertanggung jawab kepada pada makmum. Jadi bacaan-bacaan si makmum ditanggung jawab sama imam. Jadi kalau umpamanya si makmum nggak sempat meneruskan surat, umpamanya seperti imam sudah qul huwallahu ahad, ada makmum di belakang Allahu akbar, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru alhamdulillahirabbil alamin, si imam udah keburu ruku, maka si makmum tidak usah melanjutkan bacaannya, tapi harus mengikuti gerakan daripada si imam ruku. Maka makmum walaupun belum sempat membaca Al-Fatihahnya, belum kelar, tetap harus diikuti si makmum, si imam, karena imam bertanggung jawab kepada bacaan daripada si makmum. Maka dalam masalah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kriteria imam itu ya utamakan ya minimal bacaannya makhorijul hurufnya benar. Apalagi kalau memang suaranya bagus, nadanya bagus, ya cakep. Ya, gitu. Jadi usahakan yang pertama al-aqra'u, yang paling pandai, yang lebih paham. Maka insya Allah kalau memang imamnya seperti itu, sholatnya makmum diterima. Ya, tapi ingat, kalaupun toh jadi imam, kita juga harus tahu kondisi daripada si makmum. Kondisinya si makmum tua-tua, bacaannya panjang-panjang, Yasin wal Qur'anil Hakim. Makmumnya Pak Slamet itu udah batuk berapa kali, kode nah, sholatnya si imam yang seperti itu, makmumnya gak suka kepada imam karena bacaannya maksudnya terlalu lama, itu ditolak. Sholatnya si imam itu ditolak, gak bakalan diterima karena tidak paham kepada keadaan si makmum seperti itu. Ditolak sholatnya, enggak membatalkannya, cuma enggak dapat pahala. Ngegeren
tahu kan di perusahaan udah jam 1 itu waktunya istirahat. Udah batuk melulu, udah amin, amin, merasa paling itu makruh, kurang bagus. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah sama seperti itu. Jadi imam yang tidak disukai oleh makmum, maksudnya dalam sisi bacaannya panjang. Kecuali kalau memang yang di belakang ahli qiraah, ahli baca seneng kalau memang bacanya panjang. Kalau kayak macam di Saudi, di Arab gitu ya, di Mekah, di Madinah, walaupun panjang-panjang kan bacanya mungkin suaranya udah sempit, bacanya panjang, ya, bikin gedek makmum. Makanya harus ya seperti itu. Ya. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahman, irhamna ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak RT. Demikianlah pembahasan pada malam hari ini yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustaz Dudul Lukmanul Hakim SPDI. Semoga menambah pengetahuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat diamalkan. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyambutan atau penyampaian, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.